Hari ini kita bahas pinjaman bank online yang bisa fleksibel untuk berbagai kebutuhan. Mulai dari beli kendaraan, renovasi rumah, bayar uang sekolah, ataupun untuk modal usaha. Dan salah satu pinjaman bank yang aku rekomendasikan untuk berbagai keperluan tersebut adalah Genius FlexiCash dari Bank BTPN, di mana kamu bisa dapat limit pinjaman sampai dengan 200 juta dengan bunga yang kompetitif. Lalu kita juga akan diberikan opsi untuk pengembalian mulai dari yang paling pendek adalah 1 bulan dan yang paling panjang adalah 60 bulan. Dan berbeda dengan pinjaman bank digital lain yang diberikan untuk nasabah terundang, di Genius setiap penggunanya bisa aktivasi yang namanya Genius FlexiCash. Dan agar aktivasinya berhasil serta kamu bisa mendapatkan limit pinjaman yang tinggi, kayak aku, kamu bisa memperhatikan beberapa syarat berikut. Yang pertama, warga negara Indonesia. Yang kedua, berusia minimal 21 tahun dan maksimal 60 tahun. Yang ketiga, tinggal di area layanan Genius. Yang keempat, tidak termasuk dalam daftar hitam dan tidak pernah telat bayar pinjaman selama 2 tahun terakhir. Dan yang kelima, kamu harus bekerja di luar pekerjaan sensitif yang dianggap oleh bank. Contoh pekerjaan sensitif yang sulit untuk mendapatkan pinjaman dari Genius ataupun pinjaman bank lainnya adalah PNS, TNI dan polisi, politisi, agen MLM, ataupun pekerja yayasan. Pada umumnya, kelima pekerjaan ini itu sulit untuk mendapatkan pinjaman dari bank. Lalu, kalau kamu sudah berhasil mendapatkan Genius FlexiCash, kamu bisa dapat bunga pinjaman yang kompetitif mulai dari 1,75% sampai dengan maksimal 3,5%. Dan ini lebih mudah dibandingkan dengan pinjol fintech yang sampai 9% per bulan. Jadi penghematan uang yang kita lakukan itu luar biasa. Dan cara mencairkan pinjamannya itu juga cukup mudah. Layar handphoneku ada di samping sini. Nah, teman-teman bisa lihat kalau aku punya beberapa bank seperti BCA, Mandiri, Digibank, Tomorrow, dan juga Genius. Aku udah sempat bahas beberapa pinjaman bank digital di video ini, linknya ada di deskripsi. Pada video kali ini, kita akan mendalami pinjaman dari Genius yang namanya FlexiCash. Jadi langsung aja kita buka aplikasi Genius kita. Ini adalah akun personalku dan aku udah mengaktifkan beberapa tabungan falas seperti rupiah, euro, pound sterling, dan juga dolar Amerika. Aku udah ceritain di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan pada video kali ini kita akan fokus untuk mengambil pinjaman dan caranya itu gampang banget. Kita klik icon Wealth yang ada di bawah. Dan berikutnya kita bisa lihat kalau aku punya saldo itu Rp15.108.519. Ini dibagi dalam bentuk 4 mata uang, 6,5 juta rupiah, 100 euro, 50 pound sterling, dan 360 dolar. Dan ada beberapa pilihan mata uang lain yang daftarnya bisa kamu lihat di sini. Dan pada kesempatan ini, untuk mengambil pinjaman itu caranya gampang banget. Kita klik kredit. Berikutnya, untuk produk pinjaman pertama dari Genius adalah Genius Pay Later, yang mana aku dapat limit 500.000 dan ada admin bulanan 15.000 per bulan. Ini nggak menarik sama sekali karena udah cuma 500.000, adminnya juga mahal banget. Aku akan scroll ke bawah, dan di bawah kita akan menemukan bahwa produk pinjaman yang terbaik namanya adalah FlexiCash. Aku punya limit itu 61,3 juta, dan limitnya ini berkurang karena sebagian aku bagi ke kartu kredit Genius. Jadi di Genius aku pakai 2 produk pinjaman. Yang pertama adalah kartu kredit dengan limit 5 juta dan yang kedua adalah Genius FlexiCash dengan limit 61,3 juta. Aku udah cerita juga tentang kartu kredit Genius di video ini, linknya ada di deskripsi. Dan pada kesempatan ini aku ingin menceritakan juga tentang sejarah pinjamanku di aplikasi Genius, yang mana kamu bisa lihat di sini. Aku udah pakai sejak tahun 2021. Aku pinjam 10 juta, 10 juta, sampai yang terakhir bahkan pernah pinjam sampai 40 juta. Dan semuanya itu lancar-lancar banget. Nah, yang paling aku suka adalah pinjaman dengan bunga yang sangat kompetitif. Dan kalau kamu tertarik, itu caranya gampang banget. Kita tinggal klik buat penarikan baru. Lalu di sini kita tentukan jumlah penarikan. Mulai dari yang paling kecil itu minimal 100.000 sampai dengan yang paling besar adalah 61,3 juta. Dan limit penarikan ini bisa kita lakukan satu-satu atau kita lakukan sekaligus. Pada kesempatan ini aku akan tunjukkan dulu simulasi pinjaman dari Genius. Untuk jumlah penarikan 5 juta, kita klik lanjut.
Lalu untuk estimasi cicilannya itu sebesar 504.000 tempo 12 bulan. Lalu untuk tempo 24 bulan cicilannya 295.000, tempo 36 bulan cicilannya 226.000, tempo 48 bulan cicilannya 191.000, dan tempo 60 bulan cicilannya 170.000. Semakin panjang tempo yang kita pilih, maka semakin kecil juga cicilannya. Dan pastikan cicilan kita tidak melebihi 35% dari arus kas atau penghasilan bulanan kita. Nah, kita bisa ubah lagi cicilannya. Pinjaman 10 juta, tempo 12 bulan cicilannya 1.008.000, tempo 24 bulan cicilannya 591.000, tempo 36 bulan cicilannya 452.000, tempo 48 bulan cicilannya 383.000, tempo 60 bulan cicilannya 341.000. Dan untuk pinjaman 25 juta, kita cek lagi pinjamannya. Tempo 12 bulan cicilannya 2.520.000, tempo 24 bulan cicilannya 1.479.000, tempo 36 bulan cicilannya 1.131.000, tempo 48 bulan cicilannya 958.000, dan tempo 60 bulan cicilannya 854.000. Dan terakhir, untuk pinjaman 50 juta, itu cicilan 12 bulan 5.041.000, pinjaman 24 bulan cicilannya 2.958.000, pinjaman 36 bulan cicilannya 2.263.000, pinjaman 48 bulan cicilannya 1.916.000, dan pinjaman 60 bulan cicilannya 1.708.000. Dan pada kesempatan ini aku akan menarik 1.500.000 dengan tempo 6 bulan. Cicilan pertama 24 Juni 2024 dan cicilan terakhir di 24 November 2024. Nanti kita akan coba menarik beberapa kali pada periode tempo ini. Jadi pastikan untuk kamu yang ingin membuktikan tentang fitur pinjaman berkali-kali dari Genius FlexiCash untuk klik tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dari channel Android One. Berikutnya penarikan pinjaman ini udah loan yang ke-15. Jumlahnya 1.500.000 dengan total bunga 157.501. Jadi kita perlu bayar 1.657.000 mulai dari 24 Juni 2024 sampai dengan 24 November 2024 sebesar 276.250. Dan ternyata ini menggunakan suku bunga anuitas, di mana porsi bunga di awal masa pinjaman itu lebih besar dibandingkan dengan porsi bunga di akhir masa pinjaman. Nah, kalau udah jelas, kita udah baca konfirmasinya, langsung aja kita klik tarik. Berikutnya kita diminta untuk memasukkan password Genius, dan setelah itu uang kita udah bertambah dari 15.108.519 menjadi 16.608.519. Nah, itulah dia caranya pinjam uang di Genius FlexiCash. Dan aku akan menjawab beberapa pertanyaan yang banyak banget tentang Genius FlexiCash. Yang pertama adalah tentang bunga pinjaman. Jadi terkait dengan bunga pinjaman, di Genius FlexiCash itu baru diberikan ketika kita mencairkan pinjaman. Dan kalau limitnya tidak kita pakai, maka kita tidak perlu bayar bunga pinjaman sama sekali. Itu bisa jadi dana standby, bisa jadi dana darurat yang kita pakai ataupun kita cairkan ketika ada kebutuhan mendesak. Lalu yang kedua terkait dengan tanggal jatuh tempo. Ini ditetapkan berdasarkan pencairan pinjaman pertama kali di aplikasi Genius. Dan waktu itu aku pertama kali mencairkan tanggal 24. Makanya setiap aku mengambil pinjaman di Genius, aku harus bayar setiap tanggal 24. Nah, ini agak tricky ya, karena ternyata kan kalau kita gajian tanggal 25 dan diminta bayar tanggal 24, itu kan dompet lagi kosong-kosongnya. Jadi, buat kamu yang mau ambil pinjaman pertama kali di Genius FlexiCash, aku sarankan setelah kamu tanggal gajian. Dan kita juga perlu tahu tentang tanggal jatuh tempo. Kalau jatuh di hari libur, maka pembayaran cicilan tidak maju ataupun tidak mundur. Tetap harus di tanggal yang sama. Jadi pastikan kalau kalian clearing dari bank lain untuk uangnya ada di Genius sebelum tanggal pembayaran. Lalu FAQ yang ketiga tentang Genius FlexiCash adalah tentang metode bayar. Itu gampang banget, kita tinggal menyediakan saldo di tabungan rupiah dan secara otomatis Genius akan potong pada tanggal jatuh tempo. Dan status pembayaran akan berubah pada hari berikutnya. Lalu di Genius FlexiCash juga ada opsi untuk pembayaran dipercepat supaya kita bisa mengurangi bunga pinjaman.
Tapi kita perlu ingat bahwa sejak Juli 2023, Genius menerapkan biaya administrasi sebesar 100.000 untuk setiap pembayaran dipercepat. Lalu FAQ yang keempat adalah tentang biaya keterlambatan. Untuk terlambat 1 bulan pertama itu 50.000, di bulan kedua itu 75.000, di bulan ketiga 150.000, dan di bulan keempat itu 175.000. Dan ini itu berlaku akumulasi. Jadi pastikan kalau kalian untuk tidak terlambat bayar agar tidak terkena yang namanya denda cicilan. Oke, itu aja pembahasan kita tentang rekomendasi pinjaman bank digital dari Genius FlexiCash yang bisa banget jadi opsi bagi kamu yang membutuhkan pinjaman secara darurat. Semoga kontennya bermanfaat, jangan lupa kasih like, komen, dan subscribe, dan sampai jumpa di video berikutnya. Bye!